melakukannya itu karena kita muncul dari dalam hati kita sendiri, dari intrinsik kita sendiri, bukan terpaku pada peraturan. Kita pakai helm, di sana nanti ada razia. Nah, itu adalah salah, kira-kira begitu. Kemudian memakai masker karena kita mau sehat, kita pakai masker. Kemudian Bapak Ibu ketika menjumpai sampah bekas makanan, kira-kira Ibu ambil atau Ibu menyuruh anak yang ambil? Gimana Bapak Ibu? Kalau ada anak yang lewat, kita ambil sendiri. Kalau ada anak, kita nyuruh anak. Kalau nggak ada anak, kita biarkan atau kita ambil? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya. Kadang ambil, kadang nggak. Jadi begini Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu ketika menuju ke kelas ada sampah, kita ambil sendiri, maka bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu itu memang nilai yang dilakukan itu timbul dari intrinsik, dari dalam jiwa kita, bukan hanya terlihat sama orang lain supaya kita dikira bersih dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah contoh yang perlu kita lakukan. Jika tidak ada, maka kita mengambil sampah itu, kira-kira begitu. Nanti anak-anak akan mengikuti budaya positif itu. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah kebajikan, sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Next. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu ada yang tahu ini maksudnya apa? Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan setiap kita. Yang pertama, survival. Survival ini kebutuhan sandang, pangan, papan. Kita nggak mungkin bisa beraktivitas tanpa kita makan. Kemudian bagaimana kita mau konsentrasi belajar kalau rumah kita kebanjiran. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini apa Bapak Ibu bisa terlihat di sini? Kebutuhan dasar manusia apa di sini? Kebebasan. Oke. Bapak Ibu pernah menemukan anak di kelas, misalnya anak itu memberikan opini atau pendapat, kemudian tidak boleh sama Bapak Ibu guru. Kira-kira itu baik atau tidak menurut Bapak Ibu? Baik. Dalam suasana diskusi, faktor kebebasan atau berpendapat ini adalah termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Sekarang itu kita belajar di kelas, ini harus memperhatikan faktor kebebasan berpendapat, kira-kira begitu. Kemudian faktor kesenangan. Faktor kesenangan itu pernahkah Bapak Ibu melihat anak di kelas ketika faktor kesenangan? Pulang cepat. Pulang cepat, faktor kesenangan. Ya, mungkin kok pulang cepat. Enggak cuma Bapak anaknya aja, mungkin Bapak Ibunya senang kalau. Nah, ini adalah faktor kesenangan. Habis itu apa faktor kesenangan? Pulang cepat, bel berbunyi istirahat, kira-kira begitu ya. Ya, ini adalah faktor kebutuhan manusia. Kemudian cinta kasih atau perasaan diterima di kelas. Bapak Ibu pernah
menemukan anak peserta didik yang memerlukan cinta kasih? Pernah nggak Bapak Ibu? Kira-kira pas contohnya momennya seperti apa? Pas waktu Ibu menemukan itu? Butuh perhatian. Oke, ya. Bapak Ibu, anak itu perlu cinta kasih. Misalnya ya, kita melihat anak itu memakai baju baru, sepatu baru. Boleh dong kita puji sedikit. Yang biasanya dia memakai baju mungkin kurang rapi, nggak digosok dan sebagainya. Kita sampaikan kepada anak, nak, hari ini kamu keren, hari ini kamu cakep, cantik, ganteng. Kita boleh melakukan seperti itu. Ini adalah dia merasa cinta kasih dalam kapasitas guru sebagai murid ya, kira-kira begitu. Atau faktor diterima, kira-kira begitu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Pernah? Oke. Kalau muridnya bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, kita kasih dia. Ya. Berarti itu kalau anak bisa menjawab, kemudian anak itu bisa mengikuti dengan baik, kita kasih pujian. Ini adalah faktor untuk diterima di kelas. Nah, kalau menemukan anak yang dijauhi temennya misalnya, dia nggak diajak berteman, dia nggak diajak ngobrol, kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita menjauhi juga? Tidak. Tentunya kita harus tanya atau kita harus berikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana kita menumbuhkan sikap saling menghormati, kasih sayang dan sebagainya. Jangan kita justru malah ikut menjauh, dia akhirnya tidak mendapatkan perhatian cinta kasih. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kayaknya di kelas 10 untuk siswa baru kita ada yang ini ya Bu ya, ada yang difabel ya. Kira-kira di kelas bagaimana Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu? Apakah anak itu dijauhi? Apakah anak itu ditolong sama temannya melakukan kegiatan belajar? Bapak Ibu yang mengajar anak tersebut gimana? Kira-kira. Kalau misalnya anak itu merasa tidak diterima, maka tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan tolong menolong. Kira-kira begitu, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Bu Sapira mengajar di kelas itu ya? Oke, tolong bimbingannya ya Bapak. Ini Bu Sapira. Oke, next. Lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang tadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya begini Bu. Nomor 1 ini misalnya nih, Bapak Ibu disuruh Bapak Kepala Sekolah di luar jam sekolah disuruh melakukan atau mengikuti kegiatan pertemuan atau rapat. Kira-kira Ibu melakukannya menerima atau tidak perintah itu? Menerima. Karena apa Bu? Kalau Bapak Ibu menerima, kira-kira karena apa? Apa takut dimarahin? Apa ingin mendapatkan uang transport? Atau bagaimana kira-kira? Bu Titin gimana? Menerima atau gimana? Enggak, maksudnya bila Bapak Ibu diberikan tugas tambahan untuk mengikuti diklat misalnya, kira-kira menerima atau tidak? Tergantung kebutuhan, kira-kira begitu ya. Kalau Pak Brian gimana? Sama Pak, tergantung diklatnya. Tergantung diklatnya ya. Kalau memang sesuai dengan diklat untuk pendidikan kita, baru kita
memang nggak sesuai, terus ada guru lain yang lebih sesuai, kita serahkan ke guru lain. Oh begitu. Oke. Baik. Kalau misalnya Bapak Ibu menerima dengan apa ya, dengan dengan ada keterkaitan linearnya dengan profesi kita atau pelajaran kita, maka kita berangkat. Oke. Berarti bukan karena takut sama kepala sekolah. Ya. Baik. Berarti bila ibu melakukan menerima karena takut atau ingin apa ya istilahnya itu, ingin mendapatkan uang transport dari kepala sekolah, maka ini termasuk motivasi eksternal. Saya ikutin aja biar dapat uang transport, kira-kira begitu. Kemudian lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini sama kayak tadi kasusnya yang nomor 1. Kemudian nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Baik. Bila Bapak Ibu melakukan kegiatan tambahan, kemudian diklat, maka motivasi apa yang saya dapatkannya? Kira-kira begitu nilainya. Lanjut, hukuman dan sanksi. Ini kasus yang mungkin sering kita hadapi di kelas. Saya bacakan aja. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA ini sama orang ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Bapak Ibu, ada yang di sini guru matematika? Tidak ada. Tapi ini mungkin masalah kita semua. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, guru matematikanya itu namanya Pak Seno, menanyakan ke IPA menjadi gugup karena dia tadi sedang menggambar dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira setuju nggak Pak Seno ini? Bapak Ibu setuju nggak atas kasus ini? Tidak. Mengapa? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Bu Nara? Karena kayak memojokkan siswa tersebut. Oke. Nah, lanjut. Ada pendapat lain? Kira-kira Bu Nita? Akan menjatuhkan mental anak tersebut. Oke. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan kasus seperti ini yang dilakukan Pak Seno, ini benar, ini tidak benar, tidak bagus. Anak merasa dia kayak semacam dihukum, dipermalukan. Ini akan menjatuhkan mental, benar Bapak Ibu. Jadi menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, tadi Pak Seno melakukan sama IPA, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kalau betul Bapak Ibu.
Pak Seno nanya sama Eva, dia gagal, kemudian ngomongnya gagal, kemudian dia suruh maju, terus menunjuk hidungnya. Kira-kira yang dilakukan Pak Seno ini adalah konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Bu Wirianti? Hukuman, ya betul. Kita tidak boleh lagi menghukum anak untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bintang Raya yang hari ini diwakili oleh Bapak Ibu SPDI, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di acara Diseminasi Budaya Positif Senin 23 Oktober 2023. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diwakili oleh Ibu Siti Nurul Mahmudah. Kepadanya dipersilakan. Ingin memohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Eprianto SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul
dalam rangka mengikuti kegiatan pembahasan budaya positif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Miradi, sarjana pendidikan, yaitu calon guru penggerak dari angkatan 9 Jawa Timur Sumatera Selatan. Kemudian atas kita semua bisa melaksanakan ini tak lepas dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka atas wajib kita bersyukur dengan kalimat yang thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita lakukan syafaatnya beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Palangkaraya, yaitu Bapak Suryadi SPDMTG, yang dalam hal ini beliau menyampaikan pesan maaf karena tidak bisa berserta di kegiatan ini dan mewakilkan diri saya karena beliau saat ini sedang berada di Palembang dalam acara kedinasan. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pembahasan budaya positif ini yang kami disampaikan oleh Bapak Ahmad Miradi, beliau kepala sekolah merespon sangat positif dan justru sangat berterima kasih kepada Bapak Ahmad Miradi karena telah melaksanakan ini berusaha untuk mengimbaskan apa yang telah didapatkan di dalam kegiatan di guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, kami berharap silahkan diikuti dengan baik, ambil hikmahnya, ambil poin pentingnya untuk bisa kita sama-sama terapkan di dalam proses pembelajaran, di dalam proses kegiatan di sekolah kita, sehingga kegiatan sekolah kita ke depan akan terus berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik, sehingga kita bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang bagus. Nah, itu kepada Bapak Ahmad Miradi dipersilahkan nanti untuk hasil yang selama ini sudah berjalan, praktek baiknya silakan disampaikan kepada guru kita sehingga kita bisa sama-sama memajukan sekolah yang akhirnya bisa berkembang sesuai dari harapan kita semua. Kemudian terkait kegiatan tempat pihak sekolah tentu sangat terbuka. Tempat silahkan dipilih di mana saja. Bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak, fasilitas ada, silahkan juga dipakai. Harapannya saat ini adalah Bapak Ahmad Miradi yang mengikuti guru penggerak ke depan, supaya Bapak Ibu guru semua ini bisa mengikuti, paling tidak di angkatan berikutnya bisa mendaftar dan bisa mengikuti kegiatan di guru penggerak ini. Karena kegiatan guru penggerak ini kegiatan sangat positif, bahkan nanti kita bisa bersama-sama pembahasan yang akan dilakukan, praktik baik apa yang akan dibaca oleh Bapak Ahmad Miradi dalam selama kegiatan di guru penggerak angkatan 9.
yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Nah ini bukan akhir, nanti masih ada lagi pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya tidak yang bisa saya sampaikan selaku mewakili Pak Kepala Sekolah, mari kita sama-sama ikuti ibadah ini dengan baik, kita sama-sama berpikir menuju masa depan yang lebih bagus untuk perkembangan sekolah, untuk hasil anak didik kita di SMK Negeri 1 Blitar Madara ini lebih bagus, lebih meningkat. Nah, adanya guru penggerak, kegiatan di sekolah semakin meningkat dan hasilnya anaknya juga bisa diterima lebih baik di perguruan tinggi, bisa bekerja di dunia industri, dunia usaha yang levelnya lebih tinggi juga. Dan mungkin yang berwirausaha juga mampu berwirausaha dengan level yang lebih tinggi, tidak sebatas hanya home industri, bisa sebatas tingkat bahkan sampai ke nasional. Karena seperti itu. Terima kasih atas semuanya. Maka untuk saat ini mewakili Kepala Sekolah dan dari saya jika terdapat kekeliruan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Erlangga SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Sebelum kegiatan kita laksanakan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon kepada Allah supaya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna aulatana aulatan sholihin hafidina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fiddin barakan hayatun fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, pada kesempatan hari ini kami semua berkumpul dalam majlis yang mulia ini, ya Allah. Maka berikanlah rahmat-Mu, ya Allah. Berikanlah keberkahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, dalam kegiatan pembahasan praktik baik yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini oleh calon guru penggerak kita SMK Negeri 1 Tahun Raya yaitu anak Nabi. Semoga Engkau beri kemudahan, kelancaran, kesusahan, keberhasilan, ya Allah. Dan semoga Bapak Ibu guru kami di dalam mengajar ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi musyawarahina, Allahumma barik lana fi madrasatina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Acara selanjutnya pembahasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurhadi SPG kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Baik, oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruangan perpustakaan ini untuk mengikuti praktek baik atau diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat salam selalu kita sampaikan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Kelihatannya kok kurang semangat. Apa kita ice breaking dulu ya? Oke, boleh ya? Oke. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau malam nggak usah tepuk tangan, karena malam itu buat istirahat. Amin, begitu. Oke, kita mulai ya. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Iya, ternyata perlu konsentrasi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi intinya kita sharing atau belajar bersama. Kebetulan saya ikut calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga praktek diseminasi ini adalah praktek baik. Jadi Bapak Ibu, ini praktek baik bisa Bapak Ibu nanti share ke PMM di akun belajar Bapak Ibu sekalian. Nanti dapat sertifikat sebagai peserta atau mendapatkan koin lah istilahnya itu. Kemudian program guru penggerak ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu ingin mengikuti guru penggerak, nanti ada semacam beberapa tahap. Nanti kalau Bapak Ibu lulus, nanti bisa jadi prioritas untuk program PPG atau sertifikasi ya, barangkali begitu. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah kita ini sudah dilaksanakan atau belum menurut Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu?
Kira-kira budaya positif sudah diterapkan di sekolah kita apa belum? Menurut Bapak Ibu, boleh pakai mic-nya. Silakan, siapa yang mau jawab? Sudah belum Bapak Ibu? Pak Rian, budaya positif di sekolah kita kira-kira sudah ada belum? Oh, ya, Pak Rian. Oke, langsung saja. Kalau menurut saya budaya positif ada yang beberapa sudah diterapkan, tapi masih ada juga beberapa yang masih belum. Oh, begitu. Oke, sudah ada yang diterapkan, sebagian belum. Contohnya, kira-kira ada yang bisa menyebutkan belum yang sudah diterapkan atau dilakukan di sekolah kita? 5S, ya betul. Setiap pagi kita 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Jadi ketika anak datang ke sekolah itu disambut oleh bapak ibu gurunya, itu adalah merupakan budaya positif. Ada lagi selain 5S? Ada? Oke, sekarang kita coba belajar masuk ke materi langsung saja. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Nah, kita lihat tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kata menuntun menurut Kak Hadi. Kalau menuntun itu kira-kira yang bagaimana Bapak Ibu? Pak Nana bisa berikan pendapatnya. Menuntun menurut Kak Hadi itu yang bagaimana? Mendampingi dan mengarahkan. Mendampingi dan mengarahkan. Oke. Ada lagi? Ada Lagi? Oke. Menuntun di sini adalah anak itu sudah mempunyai kodrat. Anak itu sudah mempunyai karakter. Jadi ketika anak itu dilahirkan, kemudian dididik sama orang tuanya, dia mempunyai karakter masing-masing anak-anak itu. Jadi kalau kita sebagai guru memaksa anak itu harus mengikuti kemauan guru, itu sudah tidak boleh. Jadi kita sebagai guru sekarang, kita tugasnya hanya menuntun tumbuh atau kembangnya anak didik kita. Jadi anak itu kalau misalnya di kelas dia suka tidur, kemudian dia suka ribut, kita harus bisa menyesuaikan atau mengarahkan anak itu. Bukan berarti anak yang ribut itu bodoh. Sebenarnya anak itu pada dasarnya sama, hanya kita yang harus lebih menyelami kelebihan dari anak itu sebenarnya ada di mana, kira-kira begitu. Kemudian pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ketika sudah diadakan budaya positif, baik itu 5S, sholat duha, atau berdoa sebelum belajar, itu bisa membentuk pribadi yang religi. Dalam arti kata, anak itu akan tercipta budi pekertinya.
Itu adalah tujuannya. Ketika budaya positif itu benar-benar kita jalankan. Nah, di sekolah kita itu budaya positif itu bisa dijalankan. Nggak mungkin kita hanya satu guru saja tanpa ada teman-teman yang membantu, itu tidak akan maksimal untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu masih menemukan anak-anak ketika kita jalan di depan kelas, kemudian anak itu bersalaman. Bu Titi pernah menemukan? Satu atau dua orang, belum semuanya ya. Oke. Bu Wirianti bagaimana? Budaya positif kira-kira anak itu kira-kira apa yang istilahnya itu dapat dari contoh-contoh mereka? Menyapa Pak. Mau- Assalamualaikum Ibu. Iya, itu termasuk menyapa. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, selamat siang. Itu termasuk budaya positif. Terkadang anak kita kalau ketemu kita lagi jalan di trotoar atau lagi jalan di depan kelas, mereka kadang minggir atau barangkali acuh, ya. Nah itu kita harus tanamkan budaya positif Bapak Ibu. Itu ada. Ini adalah tugas kita bersama. Kemudian ini ada konsep utama budaya positif. Ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, ini yang akan kita belajar bersama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tempat atau fasilitas untuk menciptakan budaya positif kita, kira-kira di sekolah kita sudah ada apa belum Bapak Ibu? Atau anak-anak ketika istirahat mereka selain ke kantin ada yang duduk di tempat atau di bawah pohon belajar di bawah pohon ada nggak? Oke. Sekolah kita sudah ada pojok baca kan? Oke, itu adalah bentuk daripada perilaku budaya positif. Tetapi banyak enggak yang membaca di situ? Bapak Ibu perhatikan. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada Pak. Baik. Nah, ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Kita tanamkan untuk berliterasi dengan baik kepada anak-anak. Kemudian di perpustakaan itu adalah suatu sarana untuk menggali informasi baik itu dari online atau offline. Di perpustakaan kita ini sudah ada PC Bapak Ibu, bisa dilihat di meja sana. Itu PC buat anak-anak untuk untuk menggali informasi melalui online. Sudah terkoneksi dengan internet. Sebenarnya kita sudah ada Bapak Ibu. Nah, mari kita bersama-sama untuk memberi semangat supaya anak-anak harus lebih giat belajar, mencari informasi, menggali ilmu. Terkadang anak-anak istirahat mereka hanya kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Kemudian di sekolah kita ada taman di dekat sini Bapak Ibu, di dekat pintu gerbang ada taman. Di situ ada tempat duduknya. Tempat duduk itulah yang dipakai untuk anak-anak mendengar air terjun, air mancur, ada kolam, ada ikan, biar supaya belajarnya tenang, nyaman, masuk gitu, meresap. Kemudian lagi tempat yang menyenangkan lagi, kita ada di gerbang depan ada tempat duduk, ya, walaupun agak panas Bapak Ibu melihatnya ya.
Itu adalah tujuannya supaya anak-anak itu bisa moving class. Barangkali anak-anak ini, Bapak Ibu pernah menemukan nggak anak-anak belajar di kelas panas atau pengen pindah tempat? Iya kan? Pernah kan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mendapati anak di kelas itu, Pak, Bu, panas Bu? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan biar anak-anak itu senang belajar? Kira-kira apa? Ada? Gimana Pak Nana? Biar anak-anak itu enak belajarnya. Kalau mendapati anak panas belajar di kelas, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengikuti mereka dalam keselamatan belajar. Oke, mengikuti mereka dalam kesemangatan belajar. Ada yang lain? Kalau belajar teori bisa diajak ke lingkungan sekolah dalam situ. Oke, kalau belajar teori bisa diajak ke lingkungan sekolah atau moving class barangkali ya, kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita nggak boleh memaksakan anak belajar mengikuti kemauan gurunya. Justru kita yang berpikir kita mengajari murid dengan cara mereka. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan diri dengan mereka. Terkadang kita memaksakan diri, Apa ya istilahnya itu? guru sebagai teacher center atau guru sebagai pusat pembelajaran. Sekarang ini beda. Kita murid dibalik sebagai student center. Jadi kita ini ibaratnya itu kita mengajar apa sih kemauan anak. Kalau di kelas panas kita ajak pindah keluar kelas begitu. Dengan demikian maka tercipta suasana belajar yang menyenangkan, kira-kira begitu. Oh, Mas. Kemudian kira-kira ketika anak di kelas belajar tidur, didapati tidur, kira-kira apa yang ibu bapak lakukan selama ini? Misalnya ketemu anaknya belajar. Oke, terima kasih Mas. Misalnya ketemu sama anak didik kita lagi belajar di kelas, ketemu anak sedang tidur. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Dibangunkan, disuruh wudhu, keluar. Baik. Kalau Bu Titin gimana? Kata Pak Brian, ikut tidur. Oke. Kalau ikut tidur nggak bisa dong, kita nggak bisa belajar. Nah, kita nggak boleh istilahnya langsung menghukum Bapak Ibu. Keluar dulu kamu, lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita tanya dulu anak itu kenapa sih anak itu tidur dan sebagainya. Kemudian next. Nah, ini ada ilustrasi. Ini gambar apa Bapak Ibu? Tangan. Yang satu ini posisinya tangannya gimana? Mengepal. Yang satunya gimana? Mau mencoba membuka. Ini. Ya, ini gambarnya memang agak kurang pas. Kita paskan aja. Kita coba, ini deskripsinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Bapak Ibu coba bayangkan di sebelah Bapak Ibu ini adalah pasangan Bapak Ibu. Cobalah buka, cluenya cobalah buka, atau perintahnya cobalah buka.
Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi tangan Bapak Ibu dikepal. Sebelah Bu Wir jangan dikepal juga. Nanti coba untuk membuka. Dan juga sebelahnya Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bu Wir, bayangkan di dalam ini sesuatu yang berharga. Di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, nah yang sebelahnya rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk. Kalian bujuk nih. Misalnya teman Bu Wir membujuk Bu Wir, menghardik, mengintimidasi itu mengancam barangkali ya, memarahi, menggoda, atau menggoda itu diiming-imingi, nanti kalau kamu buka saya kasih apa, menggelitik itu apa ya bahasanya ya gelitik ya, kemudian bahkan menawari Anda uang. Nah, ya ditawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu yang tadi mengepal mau membuka enggak? Kira-kira gimana Pak Randy? Mau buka enggak? Buka atau tutup? Bu Nara, buka atau tutup? Kenapa? Tergantung penawarannya ya. Pak Nanang, menurut Anda buka atau tutup? Tergantung kondisinya, Pak. Tergantung kondisi ya. Pak Pria, kalau menurut Anda buka atau menutup? Kalau kita kaitkan dengan materi kita ini, budaya positif, kira-kira gimana? Buka atau tutup? Karena yang kita gunakan adalah sesuatu yang berharga, maka kita harus tetap mengepal. Tetap mengepal karena sesuatu yang berharga. Kalau yang ditawari tadi lebih banyak, harganya lebih tinggi, kira-kira dibuka enggak? Karena kita sudah berkeyakinan bahwa itu lebih berharga dari apapun, ya kita kepal. Oh, kita kepal ya? Oke. Kalau Pak Brian tadi tetap mengepal. Kalau Pak Fran gimana? Kalau Pak Fran? Kosong, Pak, kosong. Mau buka atau tutup? Tetap tutup aja, Pak. Tetap tutup. Saya mau cari yang buka. Bu Sapira gimana? Tutup. Waduh, ini nggak ada yang buka nih ya. Oke. Pak Bu Wir, mau buka atau tutup? Tergantung yang menggodanya, Pak. tergantung yang menggodanya ya. Buka ya, kalau buka ya. Kalau tidak menarik aja. Oke. Bapak Ibu, yang menentukan buka atau tutup itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau kita geser ke misalnya yang mengepal ini anak peserta didik kita, kemudian kita sebagai guru, kita mau mengajar, kalau dia masih tertutup hatinya, maka dia tidak akan membuka. Kita nggak mau dipaksa bagaimanapun kita maksa, itu dia tidak akan membuka. Oke, kira-kira itu prinsipnya. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kita lanjut? Oke, lanjut. Perubahan paradigma belajar. Ini menurut William Glasser, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru mengontrol murid. Bapak Ibu, tugas kita itu mengontrol murid ketika di lingkungan sekolah.
bagaimana anak itu bisa tercipta budaya positif. Jangan kita membiarkan anak itu melakukan hal-hal yang membuat anak itu masa depannya menjadi karakter yang tidak baik. Kira-kira begitu. Lanjut. Apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Sekarang masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Bu Nara, disiplin menurut Ibu gimana? Tepat waktu. Oke, Pak Randi, disiplin itu gimana menurut Pak Randi? Oke, dari pakaian, waktu pembelajaran, time ya. Kalau Pak Erik gimana? Patuh pada peraturan. Kalau Bu Titin gimana? Disiplin itu menurut Ibu gimana? Disiplin itu bisa memanage waktu sebaik mungkin. Bisa memanage waktu sebaik mungkin. Oke. Pak Brian, disiplin? Kira-kira gimana Pak Brian? Disiplin menurut Bapak? Kalau disiplin itu mengulang sesuatu dengan konsisten. Maksudnya di sini ketika kita berangkat sekolah jam 7, kalau kita ulang terus-menerus kan artinya kita disiplin dengan waktu. Oke, berarti sesuatu yang baik kemudian berkontinu dilakukan Ya. tetap pada waktu yang sama. Kalau Pak Nanan gimana? Disiplin itu gimana Pak Nanan? Kalau menurut Bapak? Mas-masan. Disiplin itu adalah kesemangatan. Disiplin semangat. Oke. Good. Kemudian Pak Frans, disiplin itu gimana Pak Frans? Menaati segala aturan. Mentaati segala peraturan. Kalau sebelahnya Pak Frans siapa ya? Lupa saya. Sapitri. Bu Sapi apa Bu Fitri? Bu Fitri ya. Kalau Bu Fitri disiplin itu gimana? Disiplin itu tidak menyalahi aturan. Tidak menjalankan. Oke, good. Bu Sabira Melakukan semuanya yang sudah menjadi tanggung jawab kita. melakukan hal yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Ibu Bu Nita gimana? Disiplin itu melakukan suatu hal yang baik. Melakukan sesuatu hal yang baik. Oke, terakhir Bu Giri gimana? Disiplin adalah mentaati segala aturan yang berlaku. Mentaati segala peraturan yang berlaku. Menurut Bapak Ibu, disiplin tadi kebanyakan peraturan. Kira-kira Bapak Ibu ketika memakai helm itu karena disiplin atau bagaimana? Karena apa? Karena kebutuhan. Terus keselamatan diri. Oke. Bapak Ibu, terkadang anak kita memakai helm itu cuma karena terikat peraturan. Karena memakai helm ada razia. Sebenarnya kalau kita bisa menanamkan diri dari intrinsik bahwa memakai helm itu adalah keselamatan, bukan karena disiplin peraturan, maka walaupun dimanapun kita memakai helm. Kira-kira begitu, pengendara maksudnya. Lanjut. Ini ada pengertian disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ini yang saya coba untuk gali ya. Memakai masker.
memakai masker pada zaman COVID atau waktu COVID kemarin. Kira-kira sekarang masih dipakai nggak Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu guru memakai masker nggak? Masih ya? Oke. Kira-kira kenapa masih memakai masker? Padahal COVID sudah nggak ada lagi. Karena ada peraturannya sudah lewat. Nggak pakai juga kan nggak apa-apa sekarang kan? Nggak ada yang nangkep kan kira-kira gitu. Nah, bagus Bapak Ibu masih memakai masker. Sekarang bertanya, kenapa Bapak Ibu masih memakai masker? Karena skincare mahal, Pak. Kenapa? Skincare mahal. Nyaman. Habis itu apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, kebiasaan. Baik, luar biasa sekali. Pak Brian. Nah, kita harus menanamkan budaya positif itu kepada anak didik kita. Jangan hanya memakai masker ketika ada peraturan, patuh. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nilai kesehatan itu yang kita tanamkan pada anak. Nah, kalau kita memakai masker, maka kita akan menjadi sehat. Badan kita akan menjadi sehat. Tidak mudah terjangkit penyakit batuk, flu dan sebagainya. Kira-kira begitu. Paham Bapak Ibu? Oke, lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih